Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai, demikian pula para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada yang kami hormati, kita berjumpa lagi tentunya untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat Allah maupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentunya dengan bahasan as-sirah an-nabawiyah. Para pencari kebenaran. Ini adalah bagian keempat dari kajian as-sirah an-nabawiyah yang kita beri judul para pencari kebenaran. Kita akan bahas ya tentang bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah para pencari al-haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, disambut oleh tentunya para sahabat-sahabat, khususnya para sahabat Ansar, yang mana mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kegembiraan, dengan kecintaan, karena berharap Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Ikhwan bidin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha pelajari, mendalam, membacanya agar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mengenal betul sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dari yang bersumber dari para penulis-penulis Islam, penulis-penulis Muslim yang menulis sirah nabawiyah, kitab-kitab sirah nabawiyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Mengapa kita dahulukan mempelajari as-sirah nabawiyah daripada sirah-sirah yang lain, sejarah-sejarah Nabi atau sejarah-sejarah yang lain dari sejarah tokoh di dunia ini, baik itu tokoh internasional maupun tokoh nasional? Karena tentunya kita ingat firman Allah SWT, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwasanya Allah SWT mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Al-Quran, kita mengenal hadis-hadis Nabi, kita dapat sholat, kita dapat berpuasa, dapat beribadah, dapat merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Nikmat mana yang lebih besar daripada demikian? Maka tidak ada yang bisa menyaingi as-sirah an-nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengenang sirah atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengenang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ditanya, siapakah tokoh pemersatu dunia ini? Siapakah tokoh yang mempersatukan dunia ini? Tentunya sebagai kaum muslimin kita akan mengidolakan, mengatakan bahwasanya tokoh nomor satu yang memberikan persatuan, mengajarkan persatuan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Levelnya tentunya internasional. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala firman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dalam misinya, dalam dakwahnya kepada umat manusia ini, rahmah lil alamin, untuk alam semesta ini, dengan membawa ayat Allah yang berisikan ajaran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku,
Lita'arafu, bukan supaya kalian bangga saya dari fam atau dari suku ini, kabilah saya ini yang hebat, bukan. Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah supaya kita saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang terbaik dari bangsa-bangsa dan suku-suku di dunia ini adalah yang paling bertakwa. Walaupun dia dari suku sana, walaupun dia dari bangsa sana, maka Allah menyatakan yang paling terbaik adalah yang paling takut kepada Allah, paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW adalah pemersatu, menyatukan saat itu kaum muslimin, menyatukan bangsa Arab, sehingga mereka juga berdakwah hingga keluar dunia, keluar dari Jazirah Arabia dengan membawa misi kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, hingga sampai ke negeri kita, ke Jazirah Indonesia, ke Jazirah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada kita Islam ini di negeri kita, negeri Indonesia, sehingga negeri Indonesia bisa bersatu atas dasar Islam. Karena mayoritas kaum muslimin di negeri kita, mayoritas negeri kita ada kaum muslimin, sehingga terjadi persatuan di atas Islam, iman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Didin, marilah kita banyak membaca, mempelajari suatu permasalahan berkaitan dengan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui bangsa Arab adalah bangsa yang mudah tersinggung, bangsa yang mudah untuk berperang, dan mereka terbiasa untuk berperang dengan perkara yang sepele, karena kehormatan atau karena apa, mereka biasa berperang. Bukankah Aus dan Khazraj berperang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Bukankah terjadi peperangan, keadaan tidak aman saat sebelum Islam datang? Iya, memang demikian. Maka tatkala Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT sebagai rahmah lil alamin, bila mengajarkan kalimat tauhid, inna akramakum indallahi atqakum, mengajarkan bahwasanya Islam memandang seseorang dari ketakwaan kepada Allah SWT sebagai ukuran dia itu orang yang paling unggul. Tidak ada keunggulan bangsa Quraisy terhadap bangsa Afrika. Tidak ada keunggulan bangsa Eropa terhadap bangsa Asia. Tidak ada keunggulan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam menghancurkan pondasi-pondasi ajaran jahiliyah yang ada pada saat itu, yang membanggakan kultur, budaya nenek moyang, kebanggaan terhadap yaitu suku, bangsa. Tidak ada kebanggaan kecuali Islam. Itulah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sampai kepada kita di negeri kita, di negeri Indonesia ini. Kita pergi ke Sumatera, di sana kita sholat di surau atau di musola atau di masjid, kita dapati mereka menyambut dengan kita. Karena kita adalah kaum muslimin. Kita pergi ke daerah Aceh, provinsi Aceh. Demikian juga kita pergi ke Sulawesi, kita jumpai kaum muslimin sholat di masjid, semuanya satu di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya adalah nikmat yang terbesar. Kenapa demikian? Karena agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama Islam yang mengajarkan perdamaian, mengajarkan salam, mengajarkan toleransi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Di dalam perjalanan Rasulullah SAW, tatkala beliau berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan beliau sampai di kota Madinah, saat itu manusia berduyun-duyun, ya, berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW, berkerumun mereka ingin melihat bagaimana sih sosok wajah Rasulullah SAW, bagaimana sih sosok manusia yang dikatakan Rasulullah, utusan Allah itu, parasnya, tingginya,
akhlaknya. Mereka ingin mendengar bagaimana apa yang disampaikan. Apa yang petuah yang disampaikan oleh manusia yang rahmah lil alamin. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW. Dan tidak ada kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali perdamaian. Setelah bangsa Arab khususnya Aus dan Khazraj bertempur, berperang sesama mereka bertahun-tahun, Rasulullah SAW mengajarkan assalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, sebutkan Abdullah bin Salam, seorang rahib Yahudi, pendeta Yahudi, sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Beliau mengatakan, falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku melihat wajahnya bukan wajah yang berdusta. Wajah seorang yang jujur, yang benar. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi anqal. Awal kali yang aku dengar dari ucapan Rasulullah SAW yang ditunggu oleh para sahabatnya yang merindukan kedatangan beliau di kota Madinah. Apa? Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dengan wajah yang tersenyum, wajah yang ceria menyambut temannya. Afsus salam, sebarkan salam. Itu yang pertama kali diajarkan oleh Islam. Afsus salam. Yang dahulunya berperang. Yang dahulunya dengan bengis bermusuh-musuhan antara Aus dan Khazraj. Namun datanglah Islam mempersatukan bangsa Arab, mempersatukan mereka kaum muslimin, mempersatukan manusia menjadi kaum muslimin yang satu. Maka ajaran Islam adalah ajaran yang rahmah lil alamin, mengajarkan salam. Namun tentunya juga tegas terhadap orang-orang yang merusak agama, atau tegas terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti tegas adalah kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah. Aku tidak beribadah sebagaimana engkau beribadah kepada Tuhanmu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah, tidak menyembah kepada apa yang kamu sembah. Jadi dalam masalah toleransi tegas Rasulullah SAW. Namun sesama hubungan manusia mengajarkan untuk kesejahteraan, keamanan, keselamatan. Maka disinilah kita pentingnya mengetahui metode dakwah Rasulullah SAW kaum muslimin. Jika kita mendengar kelompok kaum muslimin, sebagian kaum muslimin salah di dalam memahami makna meninggikan Islam, memuliakan Islam dengan mengebom dirinya sendiri kemudian melukai kaum muslimin yang lain, ya, membunuh diri dan sebagainya. Maka kita katakan, apakah itu ajaran Islam? Apakah itu ajaran Rasulullah SAW? Dari mana Anda tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu? Bukankah itu menjelek-jelekkan agama Islam? Menjelekkan manusia-manusia yang ingin merubah keadaan masyarakat yang rusak ini dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan Ubudullah wajtanibut taghut, yang bermakna hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Berdakwah, wa andir ashiratakal aqrabin. Sampaikanlah, dakwahkanlah tauhid kepada karib kerabatmu. Dimulai dengan dakwah. Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memulai dari sisi parlemen, sisi hal-hal yang revolusioner. Tidak demikian. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dari kota Mekah. Saat itu kaum muslimin, orang-orang yang lemah, tidak memiliki apa-apa, bersabar menghadapi tekanan di dalam berdakwah kepada Allah SWT. Tidak punya kekuatan.
Rasulullah mengajarkan bersabar, isbiru, isbiru, wasabiru. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, am hasibatum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Apakah kalian mengira akan kalian ini masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, yaitu bersabar di dalam memegang teguh agama ini, sabar dalam menghadapi penderitaan. Itulah dakwah Rasulullah SAW, mengajak manusia untuk merubah sesuatu dengan dakwah, dengan tauhid, mengajarkan makna la ilaha illallah, mengajarkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahwasanya kaum muslimin banyak tidak mengerti apa itu tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Diajarkan, didakwahi, diberikan pemahaman. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan yang ada pada dirinya. At-tasfiyah, membersihkan diri kita dulu, bertobat kepada Allah SWT. Wa tarbiyah, mendidik diri kita dulu, keluarga di atas kalimat tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentunya melakukan bom bunuh diri dengan nama Islam untuk menegakkan Islam, tentunya tidak ada dalam tuntunannya di dalam Islam, dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengkafirkan sebagian kaum muslimin lainnya. Ikhwan fillah, tentunya kita tidak demikian. Tentunya kita kembali kepada sirah nabawiyah. Kita dapati Rasulullah SAW di kota Mekah 13 tahun lamanya mengajarkan tauhid, mengajarkan ubudullah. Kemudian tatkala di kota Mekah, sudah di kota Madinah mendapatkan pendukung dari suku Aus dan Khazraj, Rasulullah SAW yang saat itu juga mengajarkan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum, yang bermakna semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Anda. Ungkapan doa. Kemudian wa'ata'imut ta'am, berilah makanan. Memberikan dari sisi sosial, memberi makanan yang mereka yang lapar tidak sempat makan, tidak mempunyai uang untuk makan. Sallu bil lail wasilul arham, dan hubungilah rahimmu, karib kerabatmu yang ada hubungan sedara. Sallu bil lail, dan jangan lupa tentunya juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik secara kita bermuamalah secara vertikal dan horizontal. Berhubungan dengan manusia juga dengan berhubungan dengan Allah. Afsus salam, berhubungan dengan manusia. Wa ta'imut ta'am, wasilul arham, berilah makan dan hubungan tali silaturahim, berhubungan dengan manusia. Wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga. Salatlah engkau atau kalian di malam hari, kalian akan masuk surga dengan salam, dengan sejahtera. Assalam. Al-Islam huwa dinul Islam, dinus salam. Islam itu agama assalam, perdamaian, tenang. Jika ada seorang yang mengaku mempelajari Islam, kemudian berubah menjadi seorang yang menteror, mengganggu orang lain, mengganggu kaum muslimin, bahkan mengkafirkan kaum muslimin, maka tentunya ini adalah sekelompok yang menyimpang di dalam agama Islam. Ja'a Islam bisalam warahmah ilan nas. Ada rasa sayangnya terhadap manusia. Islam itu begini demikian. Bagaimana tidak? Kita mengatakan assalamualaikum, kita cinta pada kaum muslimin, doakan. Kemudian kita memberi makan, cinta, rahmat, sayang. Dia belum makan, saya memberi makan. Menyambung tali silaturahim, melihat saudara kita, mengunjungi bagaimana saudara kita, karib kerabat kita, keadaannya. Ini agama Islam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan salam, kesejahteraan. Ikhwan fillah,
Dari As-Sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW, kita dapati Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi yang ingin mengetahui, karena dia dapati di dalam kitab Taurat bahwasanya Rasulullah SAW atau Nabi di akhir zaman itu sifatnya begini-begini. Ada di dalam kitab Taurat. Apa itu? Rasulullah ada. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya ahli kitab, orang yang membaca kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah. Seperti mereka mengenal anaknya, namun mereka menyembunyikan kebenaran karena hasad, dengki yang ada pada diri orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara. Ikhwan fillah, kita akan menceritakan bagaimana pencari kebenaran ini, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW dari Yahudi, ya, yang mengetahui kitab Taurat. Disebut dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3329, balaga Abdullah bin Salam dari Anas radhiyallahu anhu qala balaga Abdullah bin Salam magdamu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Sampai berita kepada Abdullah bin Salam bahwasanya saat itu dia belum mengenal Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Fa'atahu faqala, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam ini adalah seorang ahli kitab, mengerti tentang Taurat, mengerti sifat-sifat Nabi di akhir zaman itu ada di dalam kitab Taurat itu ada. Maka dia datangi Rasulullah SAW untuk uji, ngetes, ya. Faqala inni sa'iluka an salas. Aku ingin bertanya 3 hal kepadamu. Pada Rasulullah SAW, la ya'lamuhunna illa nabiyun. Tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini kecuali Nabi. Kalau kita tahu bahwasanya bangsa Arab itu adalah bangsa yang ummi, yang tidak mengerti tentang kitab Taurat dan Injil, tidak tahu. Bangsa kota Madinah saja, ya, di kota Madinah saja, suku Ansar atau suku Aus dan Khazraj, yang dari sahabat Ansar itu tidak tahu apa itu Taurat. Mereka mendengar kedatangan Nabi dari orang-orang Yahudi, bahwasanya akan datang Nabi nanti, tapi tidak pernah membaca. Mereka adalah ummi, buta, tidak pernah buta huruf, nanti buta kitab suci, tidak pernah mengambil pelajaran dari kitab-kitab, baik itu kitab suci maupun kitab falsafat India, Yunani, Parsi, tidak pernah bangsa Arab. Polos, bersih. Mereka mengenal syair-syair yang mengandung hikmah-hikmah. Mereka mengenal itu, namun untuk ilmu-ilmu yang lain mereka bersih. Maka Allah turunkan, Allah pilih. Di antara hikmahnya adalah hikmah diturunkan Al-Quran adalah kepada bangsa Arab, karena bangsa Arab tidak mengenal kitab-kitab suci maupun kitab-kitab yang lainnya. Baik itu kitab-kitab filsafat Yunani, India, dan sebagainya. Walladhi, sebagaimana dalam kisah Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Salam ini, Abdullah bin Salam mengatakan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Nabi. 3 pertanyaan ini. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Qala ma awwalu asyratis sa'ah. Ma awwalu asyratis sa'ah. Apakah awal tanda-tanda hari kiamat itu apa? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Dan makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Wa min ayyi syai'in yanzi'u al-waladu ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Dan bagaimana seorang anak itu bisa serupa dengan ayahnya dari pihak ayah, dan bagaimana bisa serupa dengan pihak ibu
ya, saudara laki-laki ibu. Bagaimana ini bisa terjadi anak ini? Maka hal ini tidak bisa jawab kecuali Nabi. Karena ada dalam kitab suci Taurat. Maka Rasulullah SAW khabbarani bihinna anifan Jibril. Jibril barusan saja memberitahukan jawabannya padaku. Demikianlah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukanlah menjawab dengan tanpa wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang disampaikan Rasulullah itu melainkan dengan tidak dengan hawa nafsu, namun wahyu. Jadi menunggu Jibril, jawabannya itu menunggu Jibril. Ya. Tidak, istilahnya tidak bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kemeruh, ya, yaitu bergaya, ya, sebagai seorang sudah alim, ya, sudah mampu membaca kitab banyak. Tidak demikian. Namun benar-benar menunggu malaikat Jibril memberitahu jawabannya. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Jika ditanya oleh Rasulullah SAW, tahukah engkau? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Demikian juga para malaikat. Tatkala ditanya, tahukah engkau apa benda-benda ini? Malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana. Innaka antal alimul hakim. Maksudnya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Itulah adab. Bagaimana malaikat, bagaimana para sahabat tidak tahu, tidak mengerti, tidak menjawab dengan ngawur, tanpa kehati-hatian. Dan juga demikianlah para ulama memberi nasihat kepada kita semuanya, para penuntut ilmu, untuk berhati-hati di dalam kita menjawab. Walaupun sudah ada program, sudah ada software, sudah ada jawabannya. Maka kita kembalikan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikr, para ulama, jika kalian tidak tahu tentang hukum A, hukum B, hukum C. Kita bahtul masail, membahas masalah-masalah. Misalnya masalah cadar, apakah ada dasarnya istri Nabi menutup wajahnya dan sebagainya. Jangan sampai kita keburu, wah, nggak ada tuntunannya misalnya. Ternyata kita salah. Ternyata ada kitab yang belum kita baca. Apalagi kita tidak mengenal bahasa Arab. Belum banyak kitab-kitab yang kita baca. Belum melakukan pembahasan rinci. Kita saja jika mendalami, ingin membangun satu jembatan, ya, kita kumpulkan ahli-ahli, ya, konstruksinya, para insinyur, untuk apakah ini bisa, apakah ini bisa, apakah ini bisa. Kalau bisa-bisa nanti jembatannya roboh, bagaimana? Bertanya dulu, dihitung dulu. Nah, kenapa? Permasalahan akhirat yang menyebabkan rubuhnya kita ke neraka, jatuhnya kita neraka, kita tidak hati-hati. Bahkan itu lebih bahaya. Fatwa ini, ungkapan lisan ini, termasuk dosa besar adalah berucap, berkata tanpa ilmu. Maka malah kita berhati-hati untuk menjawab, untuk beritakan dalam masalah agama. Tidak semua ahli agama mengerti juga agama. Ada ilmu yang tidak tahu. Dan antara para ulama ada yang menasihati, di antara misalnya Imam Asy-Syafi'i menasihati, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Menunjukkan bahwasanya jika ada pendapatku yang salah, ada hadis yang sahih, maka itulah yang aku ikuti. Demikianlah para ulama, para imam mengajarkan kepada kita untuk tidak taklid, untuk mengajarkan kepada kita ikhlas. Yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwan fillah, Rasulullah SAW mengatakan, khabbarani bihinna Jibril anifan. Baru saja Jibril memberitahukan kepada aku jawabannya. Faqala Abdullah, mendengar kata Jibril, Abdullah bin Salam memberitahu, itu adalah dzaka aduwul yahud minal malaikah. Itu malaikat yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi enggak mendengar kata Jibril itu enggak senang. Mendengar kata kaum muslimin itu enggak senang. Lalu kenapa kita ini yaitu kita aneh, ya, kaum muslim ini. Kita ini tidak disenangi orang Yahudi. Bahkan kita berdoa setiap saat,
yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu Islam. Bukan jalan orang-orang Yahudi. Al-maghdub itu orang Yahudi yang dimurkai. Mereka itu membenci malaikat Jibril yang kita beriman kepadanya, bahwasanya dia malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dzaka adu minal malaikah. Itulah aduul Yahud minal malaikah. Itulah musuh orang-orang Yahudi dari para malaikat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab. Di sini kita tahu bahwasanya jawaban itu setelah belajar, ya. Jadi bahwasanya kita ini agama itu bukan inovasi. Ya, bisa menciptakan satu amalan, ya, sholawatan, zikir-zikir. Bukan, agama itu diajari. Diajari siapa? Diajari oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dari malaikat Jibril diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya dengan hadis-hadisnya, sabda-sabdanya. Para sahabat memberitahukan kepada muridnya, para tabi'in. Para tabi'in memberitahukan kepada muridnya, para tabi'in dicatat, ditulis. Nah, itu yang kita belum kuasai, belum banyak kita membaca. Bukan inovasi. Oh, kita inovasi, saya dapat mimpi misalnya, bahwasanya kita sholawatan dengan cara dendangan lagu misalnya, anak yatim misalnya. Pakai nadanya anak yatim. Tidak demikian. Amma awwalu asyratis sa'ah, kata Rasulullah SAW, telah diberitahu oleh Jibril. Ya, jawabannya diberitahu oleh Jibril. Yang pertama kali dari tanda-tanda hari kiamat adalah kanar takhsyurun nas minal masyriq ila maghrib. Ada api yang mengumpulkan manusia dari timur dan barat. Tanda-tanda hari kiamat. Yang kita tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan kematian kita pun kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dilakukan untuk hari esok. Bisa jadi kematian mendadak. Itulah rahasia Allah, kematian. Malaikat pun tidak tahu kematian. Baru setelah Allah memberitahukan bahwa cabut nyawanya fulan, baru tahu bahwasanya fulan akan mati sekian hari sekian. Maka mana kita bersiap-siap tentunya untuk menghadap Allah SWT. Sebelum adanya hari kiamat, sebelum kematian yang menjemput kita. Karena kehidupan kita adalah seperti tidur. Kematian adalah seperti bangun. Kematian itu akan mendatangi kita, mengejar kita. Sedang kita ini berjalan dikejar-kejar oleh kematian. Maka saat kematian kita menjumpai kita, apa bekal kita yang kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa amalan-amalan, zikir-zikir, pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita persembahkan? Sudah kita ini mengukur diri, apa benar ukuran saya di dalam beriman kepada Allah, amalan-amalan saya dengan banyak belajar menuntut ilmu kepada para ustadz yang mengerti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Mari kita ukur diri kita. Kemudian kata Rasulullah SAW bahwasanya api yang menghimpunkan manusia dari timur dan barat, itulah tanda-tanda awal kali akan adanya hari kiamat. Pertanyaan kedua, makanan yang disantap tatkala penghuni surga masuk kemudian dihidangkan oleh makanan. Makanan apa ini? Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah fa ziyadatu kabidi khut. Maka kata Rasulullah SAW, makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga itulah sepotong, yaitu sepotong daging atau sepotong hati, di hatinya ikan paus. Ya, itu makanan yang lezat. Itu ada seperti daging gitu ya, yang nempel di hati ikan paus. Ya. Itu adalah makanan awal penduduk surga. Sangat lezat sekali. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai ahli jannah, penduduk surga. Semoga Allah dengan rahmatnya
Kita mohon kepada Allah rahmatnya agar menghapuskan dosa kita, memasukkan kita kepada golongan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa amma syubah. Wa amma syabah. Adapun keserupaan antara anak dengan ayahnya atau keluarga ayahnya laki-laki, atau apakah anak itu serupa dengan keluarga laki-laki ibunya. Wa amma syabah fil walad fa inna rajul idza ghasyal mar'a fasabaqaha ma'uhu kana syabah bihi. Jika seorang laki-laki, anak itu akan menyerupai dengan dari pihak ayahnya. Jika seorang suami atau seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, kemudian air maninya yaitu mendahulunya, maka itu adalah menyerupai laki-laki. Sebaliknya, jika terjadi sebaliknya, maka akan menyerupai dengan pihak ibunya. Maka mendengar jawaban yang tepat, yang sesuai dengan yang terdapat dalam kitab suci ini, Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ikhwan fillah, apa yang kita petik dari kisah ini untuk meneliti apakah dia itu orang yang jujur atau benar itu, apakah dari pakaiannya, apakah dari ininya, ya, penampilannya. Tentunya kita lihat dari keyakinannya, ilmunya, akidahnya. Bukan hanya sosoknya saja, dari jubahnya, dari pecinya, dari jenggotnya. Bukan itu saja, namun lebih daripada itu adalah dari keyakinannya. Dari keyakinannya. Sebagaimana Abdullah bin Salam melihat dalam kitab suci sifat-sifat Nabi itu demikian, maka dicocokkan. Nah, mengapa ini kita tidak lakukan? Mengapa kita tidak mencari kebenaran yang Allah perintahkan kepada kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Mana Islam ya Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman Nabi Engkau ya Allah. Kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina. Ya Allah, perlihatkanlah yang hak itu yang hak. Berilah aku rezeki untuk mengikuti yang hak. Tunjukkanlah yang batil itulah batil ya Allah. Dan berilah aku rezeki, jauhkan aku dari kebatilan ya Allah. Jangan aku disesatkan dengan kebatilan itu ya Allah. Mengapa kita tidak berdoa? Mengapa kita tidak berusaha untuk melangkahkan kaki kita untuk membuka kitab suci kita, tafsir-tafsirnya. Kita membuka dengan bahasa ilmu, bahasa Arab kita. Kita apa benar ajaran dakwah salaf ini, dakwah tauhid ini yang mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, menjauhkan bid'ah ini, apakah benar ini? Kita teliti tentunya dengan hati yang jernih, yang jujur, memohon kepada Allah, ya Allah, jika ini benar ya Allah, tunjukkan aku ya Allah kebenaran. Mengapa tidak kita lakukan seperti itu? Ikhwan fillah, para pencari kebenaran. Kita semuanya adalah para pencari kebenaran. Kita berdoa setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Karena di sana ada jalan-jalan yang menyesatkan ya Allah. Jangan kau masukkan aku ke dalam kelompok-kelompok yang tersesat ya Allah. Masukkanlah ke dalam siratal mustaqim. Jalannya para nabi, jalannya para sahabat Nabi ya Allah. Yang mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Yang mengajarkan tauhid. Ghairul maghdhub, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, orang Yahudi ya Allah. Alan Nasara, dan juga bukan jalan orang-orang yang Nasara yang tersesat ya Allah. Kita sudah minta. Namun kekuatan untuk melangkahkan kaki mencari kebenaran, meneliti setiap saat, membaca kitab suci, mencari kebenaran, tidak kita lakukan. Kita mencukupkan diri seolah-olah kita sudah cukup. Tanpa bertanya kepada ahlinya. Bukankah para ustadz-ustadz yang berdakwah di negeri kita sudah begitu banyak? Mereka yang keluar lulusan dari Madinah, bergelar doktor, bergelar magister, sarjana-sarjana sudah banyak tersebar. Kita bertanya,
Jika kita ditanya, mengapa engkau kiblat ke arah Saudi Arabia? Bukan masalah Saudi Arabia. Rasulullah SAW berasal di kota Mekah. Rasulullah berhijrah di kota Madinah. Al-Quran diturunkan di kota Mekah, di kota yang suci, dengan bahasa Arab yang paling mulia. Kita bukan ke Arab-Araban, bukan. Karena kita cinta bahasa Arab, karena kita cinta Al-Quran yang turunkan bahasa Arab. Kita cinta bahasa Arab karena kita cinta kepada Nabi kita. Kita cinta kepada Nabi kita yang Arabi, yang berbahasa Arab. Itu. Kita tidak bangga dengan sukunya, tidak. Namun kita diperintahkan Allah SWT, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ikutilah. Jika kalian cinta kepada Allah, dalam surah Al-Imran ayat 31, jika kalian cinta kepada Allah SWT, ikutilah Nabi kita. Laqad kana Rasulullah lakum fi uswah hasanah. Ikutilah Nabi. Baik gaya berdandannya. Bukankah begitu orang cinta itu? Bukankah kita lihat para pemuda negeri kita, mereka cinta kepada penyanyi-penyanyi misalnya Korea misalnya, bergaya, rambutnya, bajunya. Mengapa kita tidak dilarang atau mengapa kita dihina jika kita mengikuti Rasulullah SAW berjubah, berjenggot, meninggikan kain di atas mata kaki? Itu adalah gaya Rasulullah, itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Cuma kita belum tahu. Kita tidak pernah berdiskusi, bertanya, bahthul masail, membahas dengan para ulama, mendatangkan ulama yang ahli sunnah wal jamaah mengikuti pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan fillah, itulah jawaban daripada Rasulullah SAW yang menyebabkan Abdullah bin Salam menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tsumma qala. Kemudian Abdullah bin Salam bertanya lagi, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhut." Wahai Rasulullah, Yahudi itu kaum yang banyak berdusta, kadzdzab. Mereka banyak mengingkari kebenaran. Enggak mau datang kebenaran itu dari orang lain, enggak mau, diingkari. Gengsi, sombong, campur jadi satu. Buhtun, kaumun buhtun, kata Abdullah bin Salam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari. In alimu bi islami, jika mereka tahu keislamanku, qabla an tas'alahum bahatuni indak. Jika engkau bertanya kepada orang Yahudi dan engkau tidak mengatakan bahwasanya aku telah masuk Islam, atau engkau mengatakan Abdullah bin Salam telah masuk Islam, maka bagaimana pendapatmu? Pasti mereka akan menjelek-jelekan aku, menganggap aku bohong. Tanyakanlah kepada mereka, Rasulullah, siapa diriku sebelum mereka tahu aku masuk Islam. Faja'at al-Yahud, datanglah orang-orang Yahudi. Wa dakhala Abdullah al-Bait, maka Abdullah bin Salam bersembunyi di rumah. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam?" Abdullah bin Salam ini di kalangan kalian ini termasuk tokoh apa? Gimana dia itu? Bagaimana menurut pendapat kalian wahai orang Yahudi? Qalu a'lamuna wa banu a'lamina. Mereka dia adalah tokoh, ayahnya juga tokoh yang paling ahli kitab, yang ngerti tentang kitab Taurat. Wa akhbaruna wa banu akhbarina. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Afara'aitum in aslama, jika dia masuk Islam, ya Abdullah bin Salam masuk Islam. In aslam Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Abdullah bin Salam masuk Islam, mengikutiku, menjadi pengikutku? Apa jawaban orang-orang Yahudi? Qalu a'adallahu min dzalik. Semoga Allah melindungi dari hal ini, dianggap yaitu kejahatan. Masuk Islam itu dianggap kejahatan orang Yahudi. Fakharaja Abdullah bin Salam ilaihi. Abdullah bin Salam keluar menampakkan kepada orang Yahudi. Faqala asyhadu. Dia mengatakan, saya bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak sembah yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendengar bahwasanya Abdullah bin Salam masuk Islam, maka mereka pun sebagaimana disebutkan kaumun buhut, kaum yang banyak berdusta,
yang banyak mengingkari kebenaran, tidak mengakui kebenaran dari orang lain, itu adalah orang Yahudi. Ya. Faqalu syarruna wa banu syarrina. Abdullah bin Salam adalah anak yang jelek, orang yang jelek di kalangan kami, orang tuanya demikian juga. Wa waqa'u fihi, maka dicelalah Abdullah bin Salam. Itulah yang kejadian yang sahih tentunya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang tentunya mengingatkan kita kepada ayat Quran bahasanya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sedang mengingatkan orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti ajaran mereka, mengikuti sedikit demi sedikit. Allah sudah berfirman demikian. Apakah Anda percaya? Allah sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121 atau 120 bahwasanya orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha hingga kalian mengikuti agama mereka. Apakah kita percaya? Atau apakah kita perlu membaca hadis Rasulullah SAW lagi menceritakan bagaimana sejarah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW? Ikhwan fillah, tentunya kita semuanya menginginkan yaitu assalam, kesejahteraan. Namun tentunya kita juga membaca kitab suci kita. Apa itu assalam? Bagaimana itu toleransi? Bagaimana itu ajaran Islam mengajarkan perdamaian sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan batasan-batasan kitab suci kita. Mengapa demikian? Karena pertanyaan kita, nanti setelah kita meninggal dunia adalah pertanyaan kita, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Bagaimana jika kita di dunia ini tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak menjawab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Apa nanti kita, gimana nanti kita ditanya oleh para malaikat? Apa jawaban kita nanti? Maka peganglah Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Agama Islam mengajarkan persatuan. Dalilnya adalah dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Berpegang teguh, bersatu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah Rasulullah SAW hingga kita meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita bisa mengambil pelajarannya, dan tentunya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dan dosa tentunya adalah dari kita semuanya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.